Sopir bus PO Trans Putra Fajar pengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan maut di Ciater Subang, Jawa Barat, selamat dalam insiden ini. Meski begitu, sopir bus bernama Sadira tersebut mengalami luka dan masih harus menjalani perawatan medis. Sadira tampak diperban di bagian telinganya dan mengalami syok. Dia mengaku hanya mengalami luka sedang, yakni memar di sejumlah bagian tubuhnya. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka atas peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang ini. Pasalnya polisi masih melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari para saksi. Dalam proses olah TKP yang dilakukan pada Minggu 12 Mei pagi, Wadir Lantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi mengatakan setidaknya ada 10 saksi yang telah dimintai keterangan. Jumlahnya pun akan terus bertambah guna mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang lebih baik. Dari hasil olah TKP, dugaan awal penyebab kecelakaan karena remblong. Pasalnya polisi sama sekali tidak menemukan bekas atau jejak rem dari bus tersebut. Adapun disebut sempat mengalami permasalahan pada bagian mesin sesaat sebelum kejadian. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjenhub Kemenhub menyatakan status ujikir bus tersebut sudah kedaluarsa sejak Desember 2023. Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Asnal saat dihubungi pada Sabtu malam juga mengungkapkan bus PO Trans Putra Fajar tidak memiliki izin angkutan. Asnal mengatakan Ditjenhub saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Kronologisnya pada saat saya habis makan sore di rumah makan Bancun, saya kan baru awal turun setelah perempatan Ciater itu kan saya berhenti terus ngerem kan, nah rem begitu mau personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Saya akhirnya inisiatif bagaimana ini kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Pada saat ngebuang kanan ya itu mobil terbalik, nggak tahu tuh kayaknya nggak saya ngebuang kanan juga ada motor gitu kan, karena di depan saya ada motor sekitar hampir 5, kalau 5 saya terusin ya akhirnya lebih biasa korban 1, pas di depannya juga yang listrik, jadi pada saat mobil oleng ke kanan ya itu terbentur yang listrik, berhenti baru. Jadi seperti itu. Jadi ada upaya Bapak untuk mengurangi? Iya, untuk mengurangi untuk kecelakaan yang lebih banyak, ya kan. Saya buanglah ke kanan karena saya lihat dari tiang listrik. Karena kalau saya terusin tidak ada jalur penyelamat lagi. Setahu saya kalau di situ kan gitu. Pak, benar nggak sih waktu makan diingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena kondisi remnya yang kurang maksimal? Iya, pada saat itu saya sudah perbaiki, dari atas juga sudah setel rem gitu. Sudah diperbaiki, sudah semua, saya sampai manggil montir ya kan. Udah dicek yang montir aman ya bisa lanjutkan gitu. Rencana saya kan kalau emang ini lebih parah saya akan oper penumpang di CM7. Suasana di rumah duka di Jalan Parung Bingu, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat tampak diselimuti kesedihan pada Minggu 12 Mei pagi. Sejumlah anggota keluarga terlihat sudah bersiap menyambut kedatangan jenazah Intan termasuk sang ayah Abdul Rahman. Dengan mata berkaca-kaca, Abdul Rahman mengungkapkan dirinya sempat mencoba menghubungi ponsel Intan sesaat setelah kejadian. Namun ponsel Intan sudah tidak aktif termasuk ponsel sang guru. Abdul mengatakan perwakilan keluarga yang datang ke lokasi kejadian dan pihak sekolah sempat menutupi kabar kematian Intan. Ia menduga mereka tak ingin membuat keluarga merasa syok atas kejadian ini. Meski begitu, Abdul mengaku akhirnya mendapat kejelasan informasi setelah mendatangi sekolah Intan. Adapun Intan termasuk dalam 11 korban tewas kecelakaan bus maut di Ciater Subang pada Sabtu malam.
Intan dan rombongan siswa SMK Lingga Kencana diketahui baru saja pulang dari acara perpisahan kelas 12 di Ciamplas, Bandung. Jadi informasi pertamanya itu dapat dari grup sekolah, grup wali murid atau dari mana Pak? Dari kakak saya yang sekarang lagi jemput. Oh berarti keluarga ada yang jemput langsung ke Subang Pak? Kan sekarang jemput sama adik saya. Di sono yang sekarang belum pulang nih dari malam dia. Oh siap. Jadi sekarang belum pulang. Saya dapat informasi dari dia, kakak saya. Cuman dia ngasih informasi juga masih nutup-nutupin. Nggak langsung. Karena dia Siap. apa? Dia Karena takut Iya, kaget mungkin. mungkin ya Pak ya. Dia mau nyerahin bininya, suruh ceritain, bininya nggak sanggup juga. Cuman Siap. kayaknya rame. Akhirnya saya berangkat sekolahan. Nyusul ya, di sekolahan udah banyak orang. Pak pasca setelah Bapak mendengar informasi itu, dari Bapak sendiri sempat mencoba menghubungi Ananda Ya. Intan nggak Pak? Cepet, cuman nggak aktif. Banyak Nuri pada ngebel nomor Intan. Terus Oh nomornya nggak aktif, gurunya. berarti handphonenya yang mati ya? Nggak aktif. Oh siap. Mungkin udah kejadian itu. Mm. Gurunya juga di bel, nggak aktif juga. Nah dilihat orang tuanya temennya Intan juga, ini WA juga di grup, tapi nggak ada jawaban dari yang situ karena mungkin udah kejadian. Tapi pihak sekolah belum ngabarin tuh. Masih kayak pokoknya nutup-nutupin, nggak enak mungkin, ngeri orang tuanya kaget gitu. sampai sekarang belum ada. Ya sekarang udah jelas kan. Kemarin belum, dari pihak sekolah belum kemarin ya? Belum kemarin. Apa dia mungkin repot atau gimana, saya nggak tahu dah. Suasana duka cita tampak menyelimuti rumah Dimas Aditya, korban tewas kecelakaan maut bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ibu korban dan sejumlah anggota keluarga lainnya tampak tidak kuasa menahan air matanya. Mereka menunggu kedatangan jenazah pelajar berusia 17 tahun itu di rumah duka di Jalan Parung Bingu, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei pagi. Tampak pula karangan bunga duka cita dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Kediaman Dimas berdekatan dengan rumah korban tewas lainnya, yakni Mahesha Putra dan Intan Rahmawati. Bude korban, Mariah, menceritakan keponakannya tersebut dikenal sebagai sosok yang baik semasa hidupnya. Dimas diketahui menjadi yatim seusai ditinggal sang ayah di usia 4 tahun. Menurut Mariah, Dimas berkeinginan untuk segera lulus agar bisa bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Terlebih dirinya masih memiliki 2 adik yang masih kecil. Mariah mengungkapkan Dimas cukup antusias mengikuti acara perpisahan sekolahnya di Bandung, seperti meminjam sepatu ke anaknya untuk berangkat. Bahkan Dimas sempat bekerja sebagai kuli angkut pasir bersama Mahesha untuk tambahan uang jajan. Mariah berujar, saat dapat kabar kecelakaan, keluarga sempat mengira Dimas hanya mengalami luka-luka. Hingga akhirnya pihak keluarga berangkat ke Subang untuk memastikan informasi dan didapati bahwa Dimas sudah meninggal dunia. Boleh ceritakan Bu, sosok Dimas di mata keluarga sendiri itu seperti apa sih Bu? Nah, Dimas sih anaknya baik ya. Namanya dia kan baru 4 tahun tinggal bapaknya. Dia pengen sekolah, pengen lulus, pengen jadi kepala ini. Kan punya adik 2 tuh masih kecil-kecil. Yatim dia. Makanya dia seneng banget kemarin wisuda. Dia bilang sama ibunya, Umi, Dede sudah lulus, Dede mau kerja ntar ya kalau udah lulus. Iya. Dia cuma cita-citanya pengen kerja. Dimas ini anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga, berarti punya kakak-kakak ya? Kakak tapi lain 2. Oh. Nah Bu, kalau boleh tahu ketika sebelum berangkat ada gelagat yang mencurigakan dari Enggak, sosok? Pak, alhamdulillah. Seneng aja. Dia minjem sepatu, dia minjem gosokan, dia minjem apa tuh, ya untuk alat-alat itu wisuda, seneng aja. Nggak ada gimana-gimana. Nggak ada yang aneh ya Bu ya? Malah sebelumnya dia kan mau ini ya, mau jalan-jalan istilah mau wisuda. Dia malah ikut ini dulu, kuliah apa tuh, pasir ya.
pasir sama teman-temannya, sama yang ini meninggal juga Pak. Dia seneng bener kata dapat kuliah, ini pasir buat nambahin uang jajan, ngeringanin uminya. Berarti memang anak yang baik ya gitu. Dia mah Pak, ada orang ini mancing, apa sih namanya kalau yang mancing ya? Bantuin orang mancing, dia ikut buat jajan. Kemarin ada yang mau berangkat itu, kuli ini dorong gerobak pasir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.